ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini untuk kita melanjutkan kembali kajian kitab Manhajus Salaf fi Kaifiyati At-Ta'amul Ma'al Inhirafati Al-Aqadiyah Wal Manhajiyah, atau metode salaf dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhaj, oleh Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan beberapa contoh penyimpangan-penyimpangan dalam akidah dan manhaj, baik itu penyimpangannya Mu'tazilah atau penyimpangannya Murji'ah, penyimpangannya Khawarij, ya penyimpangannya Sufi, ya penyimpangannya Rafidhah dan yang lainnya. Maka di sini beliau melanjutkan ke bab selanjutnya. Ya, karena ini adalah bentuk muhadharah yang ditranskrip, ya kajian beliau yang kemudian ditranskrip menjadi kitab. Beliau mengatakan di halaman 18, nantaqilu lil unsuril ladzi yalihi. Sekarang kita berpindah ke unsur berikutnya dari kitab ini. Ma hiya asbabul inhirafatil aqdiyati wal manhajiyah. Setelah kita tahu contoh-contoh penyimpangan akidah dan manhaj, maka sekarang kita bahas apa sih sebab-sebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam akidah dan manhaj. Ya, tapi sebelum beliau memulai menyebutkan tentang sebab-sebabnya, beliau mengatakan uridu an adhkura syai'an udzayyil bihi ja'a fi dhihni al-unsurul ladzi qablahu. Tapi sebelum aku sebutkan, maka tiba-tiba terlintas di pikiranku, ya aku akan sebutkan beberapa hal berikut ini. Karena beliau baru kilingan kalau bahasa kita. Ya mumpung ingat. Kata beliau min suwaril inhirafatil aqdiyah. Nah, ternyata beliau menyebutkan lagi contoh penyimpangan dalam masalah akidah. Ya berarti beliau kembali lagi ke bab sebelumnya. Karena baru kepikiran, belum disebutkan. Min suwaril inhirafatil aqdiyah annahu insan yaqulu ana salafi wa akhlaquhu wa ta'amuluhu wa tariqatu akhdhihi wa raddihi ma'an nasi jahiliyah ma hiya salafiyah wa yaqulu ana salafi. Kata beliau, di antara penyimpangan dalam perkara akidah dan manhaj, yaitu ada seseorang yang dia itu koar-koar mengklaim dirinya sebagai salafi, seorang pengikut salaf. Tapi ternyata akhlaknya, muamalahnya bersama manusia, bersama orang-orang pada umumnya itu justru jahiliyah,
bukan salafi. Muamalahnya, akhlaknya justru jahiliyah. Tapi dia tetap kekeh mengatakan saya salafi. Ya, maksudnya di sini beliau menyinggung kepada orang-orang yang mengaku berada di atas manhaj salaf, tapi begitu keras, begitu kaku kepada orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin, yang mereka masih jahil, mereka masih tidak tahu tentang kebenaran. Ya, mereka orang-orang bukan orang-orang yang penuntut ilmu, bukan. Mereka orang-orang awam yang memang mereka nggak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah. Mereka hanya mengikuti apa yang umum berjalan di masyarakat. Tapi kita dapati sebagian orang yang ngakunya dia di atas manhaj salaf, ngakunya salafi, itu justru keras kepada orang-orang awam seperti ini. Ya, mungkin punya tetangga yang ya, notabene jahil. Ya betul, tetangganya ini jatuh dalam perkara-perkara seperti maksiat lah. Ya dia jatuh dalam perkara-perkara seperti bid'ah lah, masih ikut acara-acara bid'ah lah. Ya, tapi dia dengan begitu kerasnya tidak lagi menyapa tetangganya ini, tidak lagi mengucapkan salam kepada tetangganya. Kenapa? Ahli bid'ah dia. Ya. Padahal dia orang awam. Harusnya yang diboikot, yang kita menampakkan muka masam itu kepada tokoh-tokohnya, simbol-simbolnya yang selama ini menyesatkan manusia dari jalan Allah, tokoh-tokohnya yang mengajak manusia kepada bid'ah, yang memerangi sunnah, itu yang harusnya kita berlepas diri dari mereka. Sedangkan orang-orang awamnya ini adalah orang-orang yang justru harus kita dekati mereka, harus kita rangkul mereka, kita bermuamalah kepada mereka, karena mereka ini adalah orang-orang yang jahil notabene. Ini yang justru kata beliau banyak di antara sebagian orang yang ngakunya salafi namun begitu keras kepada orang-orang awam. Idastadana minan nas ma yaruddudain. Atau misalnya ada orang yang mengaku salafi tapi akhlaknya jelek. Kalau ngutang ma yaruddudain, tidak bayar utangnya. Ya, tapi dia mengatakan saya salafi. Ya. Idza marra binnas awam masakin juhal badala ma yahtawihim wa yuwajjihuhum wa yuraghibuhum yukashiru fi wujuhihim. Ketika melewati orang-orang yang awam, ya orang-orang yang kesian mereka karena mereka tidak di atas kebenaran, mereka di atas kejahilan, belum sampai kepadanya ilmu katakanlah. Tapi ketika melewati orang-orang seperti ini, yang harusnya dia bermuka ceria, harusnya dia berikan senyuman kepada orang-orang awam seperti ini, justru bermuka keras, ya bermuka sadis, bermuka bengis kepada mereka. Wa yub'id anhum, bahkan dijauhi orang-orang ini. Ya, orang-orang awam ini dijauhi sama dia. Wa ma yaruddu alaihimus salam. Ya, dan bahkan jangankan memulai mengucapkan salam, kalau tetangganya yang mengucapkan salam dia nggak mau membalas salamnya. Ya, padahal tadi sekali lagi kita ini harus membedakan mana orang-orang yang notabene awam, yang hanya sebatas ikut-ikutan saja apa yang umum berjalan di tengah manusia. Harus kita bedakan dengan pentolan-pentolannya, gembong-gembongnya, yang setiap hari mengajak manusia kepada kesyirikan, mengajak manusia kepada kebid'ahan. Antum kira-kira bencinya kepada yang mana? Yang lebih besar? Kepada gembongnya. Ya. Oh berarti antum taqiyah Ustaz, kalau sama orang awam ini sok-sokan bermanis muka. Karena ada yang bilang kayak gitu. Kita ini seperti Rafidhah, bertaqiyah. Ya, kita menganggap dia ini pelaku bid'ah, tapi ternyata kita masih bermanis muka kepada mereka. Maka kita jawab, kita dalam masalah bara' membenci itu ada tingkatan-tingkatannya. Di mana terkadang kebencian kita kepada seseorang lebih besar daripada kepada orang lain. Contoh misalnya, antum kalau ditanya dalam maksiat ini ya, pemakai narkoba sama peminum khamr. Ya, pemakai narkoba sama peminum khamr. Atau lihat yang paling besarnya,
pengedarnya narkoba. Pengedar narkoba sama pabriknya yang bikin narkoba. Mana yang lebih besar? Ya pabriknya. Ya, sedangkan yang make-make ini korban jatuhnya. Kan gitu kan? Ini jatuhnya korban. Harusnya yang antum boikot, yang antum berikan barok, kebencian yang luar biasa itu kepada pengedarnya, kepada pabriknya yang mempromosikannya misalnya. Tapi kalau yang make-make ini, ya mereka ini korban, orang-orang yang terjerat dalam narkoba. Ini dalam perkara maksiat. Dalam perkara maksiat, kita ini pintar memposisikan mana yang harus kita benci, mana yang harus kita rangkul. Tapi kalau dalam masalah bid'ah, ya dalam masalah penyimpangan agama, ada sebagian yang tidak bisa membedakan kepada siapa kebencian itu lebih besar. Betul, kepada orang-orang awam kita berlepas diri dari kebid'ahan mereka, ya dari kesyirikan mereka, dari kemaksiatan mereka, kita berlepas diri. Tapi lihat statusnya mereka sebagai orang-orang awam yang belum sampai ilmu kepada mereka. Maka itu tugas kita untuk mendakwai mereka dengan cara kita rangkul mereka, ya dengan cara kita berikan bantuan kepada mereka, berwajah ceria kepada mereka, yang membalas salam mereka, menolong mereka, dan yang lainnya dari akhlak-akhlak yang memang diperbolehkan. Ya. Maka sekali lagi harus dibedakan antara awamnya dengan pentolan-pentolannya. Wa yukhallihim fi dhiqin ma ya'lamu bihi illallah wa yu'ti suratan sayyi'atan 'anis salafiyah. Ya, maka benar-benar orang-orang awam ini disingkirkan sama dia. Ya disingkirkan sama dia, dan tidak ada yang tahu perbuatannya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya kata beliau, orang yang modelnya seperti ini sangat keras kepada orang-orang awam ini, itu memberikan gambaran yang buruk tentang dakwah salafiyah. Sehingga orang-orang awam akan melihat bahwasanya dakwah salafiyah yang katanya ngakunya salaf itu ini muamalahnya, kalau ngutang nggak bayar, atau kemudian dia tidak mengucapkan yang lainnya dari akhlak-akhlak yang buruk. Sehingga orang-orang awam, namanya juga orang awam, mereka menilai sesuatu dari person-personnya, individu-individunya. Kalau satu dua mungkin dia katakan oknum lah. Tapi kok banyak katanya orang-orang yang ngakunya salafi memperlakukan saya seperti itu. Ya saya mengucapkan salam nggak dijawab salamnya. Bahkan mungkin kalau masuk masjidnya mereka nggak disapa sama mereka, dijauhi sama mereka. Ya bahkan dipelototi terus sama mereka. Ya. Atau di Nurul Islam gitu enggak? Ya. Ada orang awam mungkin katakanlah pakaiannya pakaian yang nggak syar'i. Ini namanya orang awam nggak tahu hukumnya. Masuk ke masjid mungkin ya celananya masih menutup mata kaki misalnya, ya. Atau mungkin pakai kaos oblong, ya. Atau apalah dari hal-hal yang memang awam umum melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian masuk sini isinya orang-orang yang di dalam masjid itu, pakaian-pakaiannya gamisan, ya, jenggotan gitu. Ngelihat ada satu orang seperti itu sudah langsung dipelototi. Ya. Gak dikumpuli, gak diajak bicara sama sekali. Nah, ini kekeliruan. Terjadi memang demikian. Ada sebagian orang-orang yang seperti itu. Ya. Iya, kalau yang masuk situ adalah pentolannya ahlul bid'ah, tokohnya ahlul bid'ah, yang memang kita kenal dia ini vokal untuk offense terhadap ahlus sunnah. Tiap hari isinya adalah memfitnah ahlus sunnah. Wahabi itu teroris, Wahabi itu membunuh kaum muslimin, Wahabi itu haus darah. Nah, ini baru kita berikan kebencian kepada orang-orang seperti ini yang lebih. Ya, maka ini kata beliau akan memberikan gambaran yang buruk terhadap dakwah salafiyah. Sehingga orang-orang antipati terhadap dakwah salafiyah gara-gara kelakuan mereka sendiri. Yang pernah dikritisi juga oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, yaitu kelakuan sebagian akhwat, ya, wanita-wanita yang ketika mereka ikut kajian misalnya, padahal tempatnya tertutup, ya, namun mereka ya tidak membuka cadarnya. Mungkin katakanlah jilbabnya masih belum syar'i,
Jilbabnya masih jilbab apa? Ya jilbab sing gulung-gulung lehernya ditegak itu. Gak dikumpuli. Ya gak dikumpuli, gak disapa. Ya mungkin pernah dengar ya potongan kajian dari Al-Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala, dikritisi sama beliau. Itu yang akhwatnya seperti itu. Jangan, ini orang-orang awam. Ya tampilkan akhlak yang baik. Karena orang-orang awam itu yang dilihat sama mereka adalah tampilan luar. Mereka nggak melihat hafalan Quranmu, mereka nggak ngelihat hafalan hadismu. Itu tersembunyi dalam dirimu. Masa orang awam itu ngetes hafalan Quran, ngetes hafalan hadis? Apa mereka itu cuma ngelihat saja? Ngelihat. Mereka mengamati, oh seperti ini saya diperlakukan. Ya ternyata saya dikucilkan di sini, nggak disapa, nggak bikin mereka nyaman. Ya ajak mereka. Ya kemudian kalau mereka butuh bantuan, bantu mereka. Ya, meskipun mereka masih awam. Kemudian kata beliau, minal mafahim mafhum salafiyah kaman ittaghayyar. Marra wahida sa'alu Syekh Ibn Utsaimin, qalu lahu man yaqulu innahu salafi wa yad'u ila salafiyah. Qala as-salafiyatu in kanat hizbiyatan ma tajuz ma tasih. Rakkaza kalamahum ala qadiyati salafiyah kasmin lakinnaha fid dakhil ish asbahat hizban wa hadha yukhalifu salafiyah wa huwa innama ankara al-hizbiyah fi salafiyati wa lam yunkir as-salafiyah. Kemudian kata beliau, di antara pemahaman yang keliru tentang as-salafiyah atau salafisme, yaitu pernah Syekh seseorang bertanya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Mereka mengatakan bahwasanya siapa sih orang yang dikatakan sebagai salafi? Ya. Ada ketuanya, nggak ada bendaharanya, nggak ada sekretarisnya, nggak ada alamat kantor sekretariatnya di mana, nggak ada komandannya, nggak ada panglimanya, ada rekrutmennya, nggak ada. Itu bukan hizbiyah. Dakwah salafiyah itu bukan hizbiyah, tapi dia adalah pemahaman. Ya, maka kalau dakwah salafiyah itu dipahami sebagai kelompok, dipahami sebagai hizbiyah, maka ini tidak boleh, ini tidak benar. Ya, maka di sini perhatikan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengkritisi nama salafiyah yang dijadikan sebagai kelompok. Ya, misalnya kita ini orang-orang di Masjid Nurul Islam, yuk kita bikin organisasi. Namanya apa? Organisasi Salafi. Ya, kita bikin organisasinya. Ya, ketuanya Pak Adib misalnya. Misalnya ini. Maka kemudian kita jadikan organisasi ini sebagai standar kesalafiyahan seseorang. Yang nggak terafiliasi dengan organisasi kita, maka dia bukan salafi. Apa gini dakwah salafiyah itu? Tidak. Yang terafiliasi dengan kita berarti dia salafi. Yang tidak terafiliasi dengan kita, maka dia bukan salafi. Fulan bagaimana? Fulan ini tak lihat-lihat, dia ini nggak terafiliasi dengan organisasi kita. Ya, dia terafiliasi dengan organisasi yang lain misalnya. Terus gimana kesimpulannya? Ya, dia bukan salafi. Tapi dia di atas pemahaman salaf. Ya, dia di atas manhaj salaf. Akidahnya adalah akidah salaf. Iya, tetap dia bukan di atas, bukan terafiliasi dengan kita. Ini salafiyah yang dikritisi sama beliau. Karena ada orang-orang yang mendompleng nama dakwah salafiyah ya sebagai nama organisasinya atau sebagai nama yayasannya. Tapi mereka membangun wala wal bara, membangun hizbiyah di atasnya. Ya. Kelompok dakwah salafiyah ketika sebagai kelompok, ternyata di dalam ya hizbiyah, fanatisme terhadap kelompok atau fanatisme terhadap tokoh. Maka yang seperti ini justru menyelisihi dakwah salafiyah itu sendiri.
Maka beliau mengingkari hizbiyah yang ada di tubuh salafiyah. Ya, Syekh Utsaimin tadi kalau Anda lihat ucapannya, beliau itu mengingkari hizbiyah, fanatik kelompok yang ada di tubuh salafiyin, yang ada di tubuh ahlus sunnah. Beliau tidak mengingkari konsepnya ahlus sunnah, konsepnya salafiyah, tidak beliau ingkari konsepnya. Tapi yang beliau ingkari adalah hizbiyahnya, ya, fanatik golongannya, itu yang beliau ingkari. Nah, orang-orang awam ini kembali nyambung ke materi sebelumnya. Orang-orang awam ini ketika masuk ke masjidnya misalnya, atau ikut ke pengajian salafi, maka lihat orang-orang awam ini kan nggak terafiliasi dengan dakwah salafiyah, ini nggak terafiliasi dengan kita ini. Ya, maka dipencurengi, dipelototi, gak dikumpuli. Ini keliru. Ya, karena dakwah salafiyah itu bukan kelompok. Ya, dakwah salafiyah itu tidak dimiliki oleh suatu kelompok saja, dan kelompok lain atau orang lain tidak boleh masuk ke dalam dakwah salafiyah ini, bukan. Maka barang siapa yang menganggap dakwah salafiyah itu seperti kelompok tadi yang terafiliasi dengannya, maka dia salafiyah, maka dia bukan salafiyah, justru dia yang bukan salafi, karena dia hizbi. As-salafiyatu mafhumuha taghayyar. Ya, dakwah salafiyah atau konsep salafisme itu pemahamannya sekarang ini terbalik. Tapi sebelum kita bahas ini, kita ingin sampaikan ucapan yang bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh atau Al-Imam Al-Barbahari, yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, wala yahillu li rajulin muslimin an yaqula fulanun bagi seorang muslim untuk mengatakan fulan adalah ahlus sunnah, fulan adalah salafi. Masih ngaku-ngaku salafi dia, masih dia ngaku-ngaku ahlus sunnah. Nggak boleh kita langsung otomatis mengatakan fulan itu salafi, fulan itu ahlus sunnah, sampai kita tahu betul semua prinsip-prinsip sunnah ada padanya. Sampai kita tahu betul apa prinsip-prinsip sunnah itu. Perkara-perkara yang menjadi pokok-pokok dasar landasan ahlus sunnah di dalam akidah. Bagaimana tauhidnya? Bagaimana dalam masalah asma wa sifat? Oh, dia ini menyeru manusia kepada tauhid, Ustaz. Ya, dia memberantas kesyirikan. Oh iya, kayak salafi ya. Ya, salafi kan memprioritaskan pada tauhid. Terus dalam asma wa sifat gimana? Iya, dia mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu majaz. Nah, ini kalau dia mengatakan sifat-sifat Allah itu cuman majaz, Allah punya tangan tapi hakikatnya dia itu nggak punya tangan. Tangan itu artinya kekuasaan, tangan itu artinya nikmat. Nah, maka yang seperti ini terkumpul padanya prinsip ahlus sunnah enggak? Tidak, menyelisihi dia ahlus sunnah dalam masalah prinsip. Ada lagi, oh enggak Ustaz, dia masalah asma wa sifat, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia menetapkan sifat-sifat Allah itu. Tidak dia takwil ke makna yang lain. Oh iya ya, dia salafi ya. Terus bagaimana dalam masalah takdir? Iya, dalam masalah takdir dia mengimani seperti keimanan ahlus sunnah, tidak seperti qadariyah, tidak seperti jabriyah. Oh bagus kalau gitu. Terus dalam masalah dalam masalah penguasa kaum muslimin, bagaimana menyikapi pemimpin? Oh iya Ustaz, dia itu di medsosnya rajin mengkritik pemimpin tiap hari. Nah, itu. Ya, berarti dia tidak terkumpul padanya semua sunnah, hanya sebagian sunnah saja terkumpul padanya. Maksudnya, ya, makanya kita, Ustaz, bagaimana pendapat antum? Fulan ini ahlus sunnah atau bukan? Kalau anak tidak tahu kondisi fulan ini bagaimana secara betul, anak katakan wallahu a'lam. Saya nggak tahu kondisi fulan ini bagaimana. Tapi jenggotnya dowo Ustaz, tuh gak didelok tuh kono. Nggak dilihat dari jenggot ahlus sunnah ini. Tapi katoke cingkrang Ustaz, sama nggak dilihat dari katok cingkrang juga.
Lihat bagaimana pembicaraannya tentang tauhid. Lihat bagaimana kalau dia berbicara tentang masalah penguasa kaum muslimin. Lihat bagaimana kalau dia berbicara tentang masalah jihad. Ya, lihat bagaimana kalau dia berbicara tentang masalah kebid'ahan dan ahli bid'ah. Bagaimana sikapnya dia terhadap bid'ah dan ahli bid'ah dan yang lainnya dari prinsip-prinsip ahlus sunnah tentang wala wal bara dan yang lainnya. Sampai tahu betul fulan ini memang memenuhi semua prinsip-prinsip tersebut, maka saya katakan dia ahlus sunnah. Ya, meskipun nggak ada jenggotnya. Ya. Maka kata beliau, sampai terkumpul padanya semua sunnah. La yuqalu lahu sahibus sunnah hatta tajtami'a fihi sunnatu kulluha. Tuh lihat. Tidak boleh dikatakan fulan itu salafi, fulan itu ahlu sunnah, sampai semua prinsip sunnah, kulluha, semua, nggak boleh ada satu yang lepas. Semua prinsip sunnah ada padanya. Maka berarti dari sini ada orang yang menyelisihi prinsip satu saja. Dari sekian banyak prinsip itu betul, tapi satu saja dia selisihi, maka dia tidak lagi terhitung sebagai ahlu sunnah. Tidak lagi dia dianggap sebagai seorang salafi. Terus prinsip-prinsip ahlu sunnah itu apa? Lihat kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama-ulama dari zaman dahulu. Seperti misalnya Usulus Sunnah Imam Ahmad, ya, atau ini Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, atau Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani. Ini kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama dari abad pertama, abad kedua. Seperti satu kitab yang sama, podo ini. Ya, kok sama ini? Seperti penulisnya itu sama. Karena memang itu yang ditetapkan oleh ahlus sunnah, hal-hal yang membedakan ahlus sunnah dengan ahli bid'ah. Ya, maka sekali lagi kita tidak boleh bermudah-mudahan mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah hanya gara-gara perkara-perkara yang sepele. Duh, dia tuh bukan ahlus sunnah, Ustaz. Oh ya, kenapa kau katakan dia itu bukan ahlus sunnah, bukan salafi? Iya, soalnya kemarin saya lihat dia itu apa misalnya melakukan perkara maksiat lah. Ana lihat dia kemarin itu ya minum khamr misalnya. Loh, minum khamr itu maksiat atau bid'ah? Maksiat. Maka kemaksiatan tidak mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah, tapi menjadikan seseorang menjadi fasik. Ya, fasik. Kalau kekufuran, kesyirikan menjadikan orangnya musyrik, kafir. Kalau kebid'ahan menjadikan orangnya ahli bid'ah. Tapi kalau kemaksiatan menjadikan orangnya apa? Fasik. Tapi urusan sunnah, dia tetap ahlu sunnah. Ya, dia tetap ahlu sunnah. Kita kembali lagi ke sini. Permasalahan berikutnya, as-salafiyatu mafhumuha taghayyar. Ana a'rifu ba'dhan nas la ya'rifu minas salafiyah illa rudud. Kata beliau, aku mengenal sebagian orang yang dia itu menganggap bahwa salafi itu cuman bantah membantah saja. Isinya cuman bantah membantah. Tidak ada taksilul ilm, tidak ada pemondasian ilmu. Ya, tidak ada pembahasan kitab. Yang ada itu kajian-kajian salafi itu adalah membantah fulan, membantah fulan, membantah fulan, membantah fulan. Tidak ada pondasi. Lagi menjadi dua kelompok yang menyimpang. Ada yang hulu, berlebih-lebihan dalam masalah membantah, dan ada yang mumayyi', yang lembek dalam masalah membantah. Yang betul yang mana? Yang pertengahan, sebagaimana biasa, proporsional. Ya, ada yang hulu, berlebih-lebihan dalam masalah membantah. Belajarnya itu cuman bantah membantah saja. Ya, seperti ada seorang konten kreator, YouTuber, ya, menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Tapi tiap hari kontennya isinya apa? Membantah, 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 membantah. Semua kontennya adalah bantah, 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 dan bantah.
tanpa ilmu, bila ilmin. Sehingga orang awam melihat, oh salafi itu isinya bantah membantah saja, bukan belajar ilmu agama. Kita awas ya, kita tidak mengingkari bahwasanya membantah itu masuk bagian agama, tidak masuk bagian agama. Tapi kalau dipraktekkan secara hulu, secara dosis yang berlebihan, maka ini tidak benar. Antum bisa bayangkan pakai celana saja, pakai sarung atau pakai gamis, itu dibantah dengan sangat luar biasa. Oh dia bukan salafi dia, ya, dia ahli bid'ah. Kenapa? Iya dia pakai celana, ya bukan pakai gamis atau pakai sarung. Alhamdulillah. Urusan celana yang merupakan perkara-perkara ijtihad dipermasalahkan sama dia, dibantah dengan bantahan yang sangat luar biasa. Anda sekitar tahun 2020 atau 2021 waktu awal-awal Covid itu, di mana terpecah, ada yang masih tetap sholat di masjid dan ada yang tidak sholat di masjid. Masih ingat ya Covid ya? Nah, kan gitu kan, terpecah. Baik, ini permasalahan apa? Prinsip atau cabang ijtihad. Permasalahan ijtihad. Tapi ada orang-orang yang membantah perkara-perkara ijtihad seperti ini dengan bantahan yang sangat keras. Sampai pernah ada artikel yang berjudul kurang lebihnya, orang yang saat-saat seperti sekarang ini, di saat kondisi seperti sekarang ini, masih ngotot sholat di masjid, maka dia mabuk agama. Bayangkan dengan memakai istilah mabuk agama. Yang nulis ustadz lagi, ngakunya juga salafi juga lagi, tapi begitu keras dalam masalah ijtihadiyah, sampai mengatakan orang yang ngotot sholat di masjid sebagai orang yang mabuk agama. Ya. Maka sekali lagi ada orang-orang yang hulu, berlebih-lebihan dalam rudud, dalam membantah. Setiap hari isinya bantah, tidak ada memondasi ilmu. Tapi sebaliknya ada yang lembek, yang summum bukmun umyun, tidak mau membantah sama sekali. Jelas-jelas kesyirikan, jelas-jelas kebid'ahan, dan dia punya ilmu. Dia punya ilmu, tapi dia diam, tidak mau membantah sama sekali. Kenapa? Ya takut dibully, atau takut nanti followersnya berkurang, ya takut nanti keburukan seperti apapun, dia sumun bukmun umyun. Apa istilahnya? Cari aman, ya cari aman. Maka ada yang hulu, berlebih-lebihan, ada yang mumayyi. Maka yang betul adalah pertengahan. Nanti beliau akan menyampaikan rudud, membantah orang-orang yang menyimpang, itu ada tempatnya, ya, ada tempatnya dan ada fikihnya, ada dhawabitnya, ketentuan-ketentuannya. Enggak semua penyimpangan-penyimpangan itu dibantai siji-siji. Seperti YouTuber, konten kreator itu, nemu video apa lagi viral dibantah, nemu video apa lagi viral dibantah. Ya, padahal ada pemahaman bahwasanya tidak semua yang menyimpang itu dibantah. Tujuannya adalah untuk mematikan penyimpangan itu sendiri. Justru ketika kita bantah, akan semakin apa penyimpangannya? Akan semakin naik, ratingnya akan semakin naik, engagementnya akan semakin naik. Justru kita yang ikut andil memviralkan penyimpangannya dia. Apalagi zaman medsos sekarang ini, di mana banyak orang-orang yang mengucapkan ucapan yang jelas-jelas sesat, jelas-jelas ngawur, tujuannya cuma satu, cek nih apa? Cek nih viral. Nah orang seperti ini di viral no tenanan apa di meneng no? Diamkan saja, nggak usah diviralkan. Nanti mate dewi. Kul mutu bi ghaidikum, matilah engkau dengan kemurkaanmu sendiri. Ya, dia memang cari viral, nggak usah direspon seperti ini. Ya, makanya membantah itu ada fikihnya, ada pemahamannya. Ya, tidak semua penyimpangan-penyimpangan itu dibantah. Ada orang-orang yang menyibukkan diri dengan itu. Illar rudud, hammuhu lail wa nahar. Ya, motivasi dia, hasratnya dia itu cuman membantah siang dan malam. Yang dia pelajari hanya membantah saja. Al ilmu indahu huwar rudud.
ilmu yang dia miliki hanya sebatas bantahan-bantahan saja. Ya, nggak paham tentang ilmu-ilmu akidah. Ditanya tauhid, ya nggak tahu. Tapi kalau sudah membantah fulan, oh ini semangat dia. Ya, ada tipikal orang-orang demikian. A'rifu minas salafiyah bas annahu idza jalasa yatakallam an fulan wa yatakallam an fulan bimunasabah aw min ghairi munasabah wa yadhun anna hadha huwa salafi. Ya, aku mengetahui sebagian orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf bahwasanya ketika dia duduk maka dia pasti akan membicarakan fulan tanpa ada keperluan di situ. Tanpa ada keperluan di situ yang dibicarakan. Bahkan terkadang sampai urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan akidah dan manhaj. Apa itu? Aib-aib pribadinya. Aib-aib pribadinya. Ini diantara proporsional Ahlus Sunnah dalam membantah. Ahlus Sunnah ketika membantah seseorang, maka yang dibantah adalah penyimpangan yang dia sampaikan di mana? Di depan umum, atau tulisan yang dia sebarkan di depan umum. Adapun urusan maksiat yang dia sembunyikan antara dia dengan Allah, Ahlus Sunnah menjaga atau membongkar? Menjaga. Hatta itu dari orang yang kita bantah sendiri. Karena apa? Kita membantah dengan rahmah, bukan dalam rangka untuk menjatuhkan atau menghancurkan fulan. Pokoknya kudu hancur fulan ini, dikorek-korek sama dia. Fulan ini gimana masa lalunya? Dia punya masa lalu ini, dia punya masa lalu. Dibongkar semuanya. Tujuannya memang hawa nafsu dia. Tujuannya memang bukan untuk membantah, menetralisir kesesatannya, tapi tujuannya memang untuk menghancurkan fulan yang dibantah itu. Kalau Ahlus Sunnah enggak. Ahlus Sunnah fokus. Fulan ini apa yang dia bicarakan? Iya Ustaz, dia waktu kajian mengatakan Al-Quran makhluk. Masa dia ngomong kayak gitu? Iya. Coba mana buktinya? Ini Ustaz videonya. Oh iya, Al-Quran makhluk. Ya. Kemudian ini bukan ketergelinciran Ustaz, tapi memang itu. Maka kita membantahnya cukup menetralisir racun yang dia sebar. Bahwasanya dia menyebarkan racun kepada kaum muslimin akhirnya terracuni. Kaum muslimin meyakini Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi Al-Quran itu makhluk. Maka saya netralisir. Ndak, sing tepak itu Al-Quran apa? Kalamullah. Itu yang ditegaskan. Itu yang ditegaskan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Al-Quran kalamullah wa laisa bimakhluk. Itu tujuannya. Terus datang lagi itu informan kita itu. Ustaz, tahu nggak Ustaz? Ya, fulan yang kemarin mengatakan Al-Quran makhluk. Saya ngelihat dia minum khamr Ustaz. Ya. Ketok aku dia minum khamr. Iku lho tak foto Ustaz. Didudukno foto sengiten namanya candid. Gimana? Saya apa enggak? Hah? Kalau tujuan saya memang untuk menghancurkan dia, saya up. Saya tampilkan dia. Fulan diviralkan. Ternyata sang ustadz ini peminum khamr, ternyata sang ustadz ini gini. Enggak, Ahlus Sunnah. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sembunyikan. Kan dia sembunyi kan minum khamrnya kan? Yo nek pinggir dalan. Enggak, ini di rumah saking konangan, saking ketok. Kalau kau ingin menasehatinya, baru japri. Nah, di sini baru menasehati secara japri. Baru dinasehati dengan empat mata atau japri. Tapi kita lihat kata beliau, sebagian orang ketika duduk pasti yang dibicarakan adalah fulan dan fulan tanpa ada keperluan yang mendesak untuk membicarakan fulan dan fulan. Nah, aib-aibnya dibongkar. Dan dia mengira bahwa itu manhaj salaf koyok ngono, bongkar aib. Dia mengira manhaj salaf itu adalah bongkar aib, apalagi aib-aib yang berkaitan dengan masa lalu. Apalagi aibnya orang tersebut sudah tobat dari aib itu. Tapi masih dibongkar sama dia, dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan.
malah memperburuk kondisi orang-orang demikian yang merusak dakwah salafiyah. Hadza laisa min manhajis salaf. Ini bukan manhaj salaf yang model kayak gini. Membantah yang tidak proporsional seperti ini bukan manhaj salaf. La ahad yadhak alaika, la ahad yadhak alaika, la ahad yuharrif alaika al-haqiqah. Hadza laisa salafiyan, hadza laisa min manhajis salaf, laisa min manhajis salaf huwa ar-rudud. Nah, ditambahi huwa ar-rudud fahasab. Ya, bukan termasuk manhaj salaf itu cuman membantah. Tapi membantah itu termasuk manhaj salaf. Tapi manhaj salaf isinya bukan bantah-bantahan tok. Ya kan? Manhaj salaf isinya bukan cuman bantah-bantahan saja. Ada manhaj salaf mempelajari ilmu, mempelajari akidah, mempelajari fikih, mempelajari akhlak, mempelajari muamalah. Itu manhaj salaf dipelajari semuanya, meskipun skala prioritas masalah apa? Akidah, masalah tauhid. Tapi manhaj salaf memerintahkan, menyeru kaum muslimin untuk mempelajari din secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Ya. Laisa manhajas salaf huwa faqat al-kalam fi fulan wa allan wal kalam was su'al hatta yathbut annahu salafi, hatta yathbut amamaka annahu salafi. Bukan termasuk manhaj salaf itu ngobrolin fulan dan fulan, membicarakan fulan dan fulan, bertanya tentang fulan dan fulan, sampai engkau mendapatkan pengakuan dari orang-orang bahwasanya kau ini seorang salafi, kau rela untuk membicarakan kehormatan fulan dan fulan. CE kon dianggap salafi. Tuh, sampai segitunya loh pemahamannya itu. Kalau kau belum pernah ngibain orang, belum pernah membicarakan fulan dan fulan, kau diragukan kesalahan. Itu bukan manhaj salaf kayak gitu itu. Salaf gang piro. Ya. Idza jalasal majlis yatakallam an fulan wa yuharrij an fulan wa yu'alliq an fulan. Apabila dia duduk di suatu majelis, dia membicarakan tentang fulan, dia memprovokasi tentang fulan, dia berkomentar tentang fulan dan fulan, mengomentari fulan dan fulan tanpa, sekali lagi, tanpa ada keperluan yang syar'i di situ. Dan pernah kita bahas, membicarakan orang itu memang secara, membicarakan aib seseorang memang secara asal apa? Ghibah, haram. Tapi pernah kita sampaikan ada kondisi yang memang dibolehkan, tidak? Dibolehkan. Tapi ya sudah, pada porsinya. Babi secara asal apa? Haram. Tapi ada kondisi di mana babi dibolehkan. Ketika apa? Ketika darurat, tidak ada lagi makanan, tinggal di hutan. Hanya sebatas untuk melanjutkan hidup. Digaya sangu mari ngono. Mumpung boleh, maka diwarekno. Enggak, cukup untuk menyambung hidupmu saja. Ya, bukan terus dibuat disangu, dibawa pulang. Apalagi dijual. Nah, sama ghibah pun juga demikian, pada porsinya. Ya, kita bicarakan seseorang pada porsinya. Wajib ar-raddul fulani al-shan yathbut annahu talibu ilmin yujibu hadhihi ar-rudud wa yusawwiruha wa yu'tika iyyaha. Ya, di mana ini beliau menceritakan terkadang seorang ustadz atau seorang syekh itu kalau sudah duduk bersama beberapa thalib, beberapa orang, itu pasti syekhnya itu dicutik-cutik. Apa dicutik-cutik? Ya bukan dikudang apa? Dipancing-pancing. Ya, dipancing-pancing. Syekh Ustaz, kemarin fulan bicara begini, begini dan begini. Pendapat antum gimana? Ya. Nah, jawabannya Ustadz ini kemudian entah direkam atau ditulis gitu. Padahal Ustadznya menjawab secara umum sesuai dengan informasi yang dia sampaikan.
Ternyata nggak seperti itu. Akhirnya menimbulkan apa ini? Adu domba. Ya, menimbulkan adu domba di antara ustadz. Dengan cara itu tadi, Ustadz, saya kemarin dengar pengajian Ustadz Fulan ngomong begini, begini, dan begini. Maka ustadznya bilang, kalau memang betul seperti yang kau omongkan, maka berarti itu ucapan yang salah. Ya, kalau itu bukan kekeliruan lisan, berarti sang ustadz tadi menyelisihi ahlus sunnah. Dia menyimpang dalam masalah ahlus sunnah. Langsung direkam, dicatat, sebarkan sama dia. Padahal nggak gitu hakikatnya. Baik, kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, "Hadza ma huwa manhajus salaf alladhi qala laka inna hadza manhajus salaf tara ghalqan." Yang seperti tadi kita sampaikan, yang kerjaannya duduk untuk membicarakan fulan dan fulan tanpa ada keperluan yang syar'i dalam membicarakan fulan dan fulan, dan dia menganggap itu sebagai bagian dari manhaj salaf, maka itu kekeliruan. Itu bukan bagian dari manhaj salaf. Apalagi lagi sampai mengorek-ngorek aib-aibnya. Padahal dia tahu aib-aib yang dikorek-korek sama dia itu pelakunya sudah tobat dari aib tersebut. Tapi dia masih memviralkan aib-aibnya itu, menyebarkan aib-aibnya itu. Manhajus salaf ittiba' ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Manhaj salaf adalah mengikuti apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan juga para sahabatnya. Ar-raddu fi mahalli. Ini yang tadi kita sampaikan. Ada membantah itu. Ada dalam agama ini membantah itu. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ar-raddu 'alal mukhalif mujahid. Orang yang membantah penyimpangan itu dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada membantah itu, tapi ada tempatnya. Ada ketentuannya. Wal kalamu fil jarh wa ta'dil fi mahalli. Seseorang itu juga ada tempatnya. Wal qiyamu bi amril ibadah was suluki wal manhaji fi mahalli. Ya, menegakkan atau memerintahkan seseorang untuk beribadah, untuk berakhlak, ya itu juga ada tempatnya masing-masing. Ada kondisinya masing-masing. Wa fi kulli syai'in lahu mahalluhu wa lahu mizanuh. Maka pada semua perkara itu ada tempatnya masing-masing dan ada timbangannya masing-masing. Ya, ada ketentuannya masing-masing. Amma annaka ta'ridus salafiyah bi hadhihi surati wa tibgha minan nas ma yunkiru 'alaika la wallah anta syawwahat as-salafiyah syawwahta as-salafiyah la wallah anta syawwahta as-salafiyah hadza ghalat. Adapun ya, apabila engkau menampakkan dakwah salafiyah, manhaj salaf seperti yang tadi kami sampaikan itu, kau tampakkan dengan gambaran seperti itu, maka orang-orang pasti akan mengingkarimu. Ya, orang-orang pasti gak arep ambek kon. Ya, orang-orang pasti tidak akan respect kepada engkau. Memang betul kita tidak mencari ridho manusia. Ya, dalam masalah dakwah kita tidak mencari ridho manusia. Yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat bahwasanya ketika seseorang itu berdakwah, maka dia harus tahu kondisi orang yang dia dakwai. Karena ya Nabi SAW itu beda menyikapi satu orang dengan orang yang lain. Contoh misalnya Nabi ketika mendakwai Arab Badui yang kencing di masjid. Tahu ya kisah itu ya. Nabi mendakwainya, menasehatinya dengan keras atau dengan lemah lembut? Dengan lemah lembut. Padahal itu berat loh itu. Ngoyo nang masjid itu. Ya kan? Berat apa enggak? Berat itu kencing di masjid. Rumah Allah, Baitullah duyui. Berat.
Mu'adz bin Jabal, di mana beliau pernah menjadi imam dengan bacaan yang panjang sekali, sampai membuat makmumnya sambat kepada Nabi SAW karena panjangnya bacaan Mu'adz bin Jabal. Maka Nabi mengingkari Mu'adz bin Jabal dengan lemah lembut atau dengan keras? Dengan keras. Loh, kalau kita mikir, kok siji? Padahal sholat dengan bacaan yang panjang, salahnya di mana? Kan orang mikir kayak gitu kan. Bukankah kita kemarin Ramadan Qiyamul Lail kan bacanya panjang, orang senang. Apalagi ini Mu'adz, imam dia. Ya, imam. Kita kalau sholat di Masjidil Haram, ya kalau imamnya Syekh Sudes atau Syekh Yasir itu bacanya surat pendek, kita kadang wah emang ya kan, surat pendek sing diwaca kurang dawa gitu kan. Ya, kan seneng kita sholat bacaannya panjang itu. Tapi ini justru diingkari sama Nabi SAW dengan pengingkaran yang keras. Sedangkan yang Arab Badui yang kesalahannya berat, kencing di masjid, bukan sholat, ini kencing di masjid, yang kalau kita frame penghinaan terhadap agama, atau kalau di Indonesia mungkin demo berjilid-jilid paling, ya, penodaan agama. Tapi Nabi SAW menyikapinya dengan lemah lembut. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya apa? Kok beda sikapnya Nabi? Siapa? Kenapa emang pelakunya? Yang mana yang awam? Arab Badui. Arab Badui ini orang awam. Tuh lihat, Nabi SAW memperlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini yang tadi kita bahas. Orang-orang awam, iya mereka punya kesalahan, mereka punya kekeliruan karena belum sampai ilmu kepada mereka. Tapi kan mereka juga ngaji juga, iya ngajinya tapi belum sampai ilmu kepada mereka. Gambaran Islam yang mereka dapatkan selama ini itu gambaran Islam awam atau tidak? Tidak dong. Mu'adz bin Jabal ini termasuk diantara ulamanya sahabat. Tapi kepada Mu'adz bin Jabal Nabi keras sampai mengatakan afattanun anta ya Mu'adz, apakah kau ini membuat fitnah wahai Mu'adz? Karena ngelihat Mu'adz bin Jabal bukan orang awam, ya. Maka harus seorang itu bisa membedakan hal tersebut. Tapi sebagian yang dikritik sama beliau digebiauya, ya pokoknya yang menyelisihi ini harus disikapi dengan sikap keras. Mau awamnya, mau ulamanya harus dipentelengi, pelototi. Ya, ini keliru. Ya, harus dibedakan. Maka kata beliau, engkau justru merusak dakwah salafiyah, engkau merusak dakwah salafiyah, itu kekeliruan dan itu kekeliruan, kata beliau. Sudah tinggal berapa? 1 menit. Tidak ada yang tanya ya? 1 menit tok. Pertanyaan antum baru tanya sudah habis. Ya. Anak kira ini bisa kita sampaikan. Karena lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.